Pembangunan Jaya Ancol atau kode saham PJAA. Mungkin bagi sebagian orang tidak familiar atau jarang ya terdengar kode saham ini PJAA. Memang menurut saya juga ini salah satu saham yang nggak liquid, jarang diperdagangkan. Jadi kita akan ulas ya di mana saham ini apakah akan menjadi perusahaan turnaround. Nah, turnaround itu peralihan ya dari perusahaan yang merugi menjadi laba atau untung. Nah, di 2023 kuartal 1 PJAA ini jadi untung banyak karena sebelumnya di kuartal 1 2023 mereka minus. Bagaimana prospeknya untuk PJAA dan apa yang membuat PJAA naik signifikan labanya kita ulas di video kali ini. Check this out. Ini data yang ada di Stockbit di mana kuartal 1 2022 PJAA sendiri mengalami kerugian 37 miliar ya. Dan saat ini 2023 kuartal 1 itu memiliki keuntungan atau net profit sebesar 45 M. Kalau kita presentasekan kenaikannya 221%. Luar biasa ya. Saat ini market cap-nya ada di 1,2 T saat saya take video ini tanggal 30 Mei. Jam setengah 5 ya. Market udah tutup juga. Lalu cash mereka 613 M. PI mereka berada di angka 5,15. PBV ada di angka 0,76. Jadi secara indikator ya, based on indikator nih perusahaan yang sudah murah. Masih murah lah ya. Masih murah. Terus secara year to date perusahaan ini baru naik 7% ya. Oke, kita ulas langsung di corporate laporan keuangannya. Cuman sebelum ke sana kita lihat dulu corporate actionnya. Nah, saat saya take video 30 Mei ini bertepatan dengan mereka udah bagi dividen. Ex date-nya dapat 29. Kalau kita kalkulate aja lah 29 bagi dengan harga yang sekarang, harga 30 Mei 760. Itu dividen yield-nya 3,8 lah ya, rata-rata lah average di perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek. Kalau kita lihat historikalnya, dia termasuk perusahaan yang rutin bagi dividen. Absen di tahun 2020, 2021, 2022. 2021 absen ya karena minus, 2022 untung dan langsung di 2023 mereka membagikan dividen nih 29 ya. 29 per lembarnya. Oke. Sebelum ke laporan keuangan kita lihat websitenya ya ini corporate.ancol.com ini website dari mereka. Kalau saya lihat ya ini ya namanya aja udah Pembangunan Jaya Ancol ya PJAA. Ini kalau nggak salah nanti di profilnya mereka ada DKI Jakarta sih harusnya sebagai entitas induk atau punya kepemilikan saham ya. Nah ini Pembangunan Jaya Ancol perusahaan pengembangan properti dan pengelolaan kawasan rekreasi terbesar dan terbaru di Indonesia, berdiri sejak 92. PJA mengelola kawasan seluas 500 hektar yang terletak di utara ibu kota Jakarta. Oke. Wah, ini bisnisnya ya. Kalian lihat di tentang kami, terus profile nih terlihat ya. Bidang usahanya real estate dan jasa konsultasi bidang perencanaan dan pembangunan serta bidang usaha kawasan pariwisata atau rekreasi, perhotelan dan sarana olahraga melalui anak usaha. Di sini jelas sudah. Kalau kita cek di Stockbit ya, di profilnya kepemilikannya ya saat ini ya, masyarakat tuh termasuk kecil ya, hanya 9,99%. Kita bulatkan 10%. Nah ini pengendali yaitu PT Pembangunan Jaya Ancolnya sendiri itu 18% dan sisanya pemerintah DKI itu 72%. Begitu. Terus kalau kita lihat data ini last update berdasarkan 3 Mei ini holding composite-nya yaitu dimiliki oleh asing itu 2%. Ya kecil lah. Mayoritas adalah lokal. Terus ini shareholder-nya atau pemegang sahamnya ya. Berdasarkan bulan April ini data ini tuh data per bulan ya. Yaitu nambah kepemilikannya, nambah 113 RDN lah. RDN pemegang sahamnya. Gitu. Oke. IPO price-nya tuh di 1000, listing 2004. Tadi perusahaan 92 ya. 92 berdiri kalau nggak salah tadi. Ya, 92 berdiri dan mereka listing 2004. Jadi bisa dikatakan 12 tahun setelah usianya mereka listing.
gitu. Terus apa lagi nih ya? Oke, ini sih produk-produk perusahaan antara ini Dunia Fantasi, Dufan, Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudra, Alliance EcoPart, SeaWorld Ancol, Marina Coast Royal Resident, Pulau Bidadari, Bandar Jakarta dan lain-lain. Ini mungkin dari teman-teman Bapak Ibu sekalian sering ya datang ke atau pernah ke sini wisata-wisatanya. Gitu yang paling familiar ya Dufan, Atlantis. Banyak sih hasilnya, SeaWorld juga banyak juga sih hasilnya. Ini termasuk saham syariah. Oke, kita lihat laporan keuangannya langsung aja deh. Check this out di sini ya. Nih ya. Pendapatan usahanya ya, sebelumnya 152 ini dalam juta, berarti 152 M, sekarang 260. Jadi naik juga secara omset ya. Secara omset perusahaan ini naik sebesar dibagi 152.343 kali 100. Kenaikan dari omsetnya sendiri capai 70%. Oke, omsetnya naik 70%. Lalu kita lihat ya, pendapatan bunga mengalami kenaikan tipis, pendapatan lain-lain juga naik. Oke, kita cek di note 33 ya, dari pendapatan lain-lain. Ini dari mana aja sih? Pendapatan lain-lain. Oke, pendapatan lain-lain jadi berapa ini tadi? Jadi 8M, 8,6 tepatnya, dimana sebelumnya ininya 2,5. Nah, ini dari Ancol Beach City itu dapat 2M. Sama sih sama sebelumnya. Nah, ini lebih ke pemulihan cadangan kerugian piutang sama lain-lain. Nah, ini di bawah 500 juta. Itu ada beberapa, berarti di total 3,8. Oke. Ini mungkin kita bisa hiraukan ya 2,395. 2,395 mungkin kita hiraukan dulu lah. Kalau saya ya. Beban penjualan, kerugian selisih kurs ini enggak terlalu signifikan dan lain-lain. Cuman yang sangat signifikan tuh ini bagian laba rugi bersih entitas asosiasi. Sebelumnya tuh minus 6M, sekarang udah cuan 104 juta. Ini luar biasa ya perusahaan. Bagus lah ya, harus diapresiasi. Terus ini beban umum dan administrasi sebelumnya di angka 60M, sekarang 53, jadi bisa ngepres ya, berhasil menekan, which is good ya. Bagus, selain tadi ada kenaikan-kenaikan. Lalu apa lagi ya yang mereka bisa tekan ya? Ya beban keuangan mereka berhasil tekan sih. Sebelumnya 24 jadi 23. Oke lah. Hampir 1M ya penurunannya. Ya perlu diapresiasi sih. Sangat perlu diapresiasi untuk perseroan. Nah, ini karena jumlah beban usahanya sangatlah ngefek ya. Sebelumnya 59M, sekarang hanya 46M. Bagus banget nih perusahaan. Bagus banget. Ada mengalami ya banyak penurunan yang harus kita apresiasi sih untuk perusahaan. Nah, ini bagusnya adalah beban pokok pendapatannya naiknya nggak signifikan. Padahal labanya tuh sendiri naiknya 70% loh. Beban langsungnya ini naik. Oke lah, masih make sense lah. Oke, kalau kita calculate ya, sebelumnya ini beban pokok pendapatan dan beban langsung itu berapa sih persentasenya dibandingkan omsetnya? Dibagi 152.343 kali 100 itu 56% sendiri. Kalau sekarang itu di angka 348 dibagi 260 347 kali 100 45%. Jadi perusahaan berhasil menekan banget beban-beban ini. Jadi ini perusahaan perlu diapresiasi sih. Kalau kita cek dari pendapatan usahanya di note nomor 30 nih kayaknya. Pendapatan usaha di note 30 lah. Wahana wisata ini naik signifikan. Hampir 100% kenaikannya. Pintu gerbang ini mengalami kenaikan. Restoran mengalami kenaikan, kamar pun juga mengalami kenaikan. Ini pendapatan hotel dan restonya, pendapatan usahanya, penyewaan kios, semuanya mengalami kenaikan sih. Kalau melihat data ini dan ini di kuartal 1 ya, saya mengatakan bahwa adanya desas-desus atau sering yang muncul ya di permukaan, di mana 2023 ini gelap, 2023 ini bahaya. Ya terlihat jelas ya di pendapatan atau omset dari si PJAA ini terlihat bahwa masih konsumtif sih masyarakat. Jadi fan-fan saja, tidak ada penurunan dari daya beli hubungannya rekreasi ya. Padahal ini rekreasi bukan bisa dikatakan hal yang
bukan primer kan, ini termasuk hal sekunder atau bahkan tersier bagi sebagian orang. Jadi masih bisa growth. Ini menunjukkan bahwa ekonomi di kita ya, terutama ya di Indonesia ini masih fine-fine aja sih kalau menurut saya sih. Jadi itu tidak ada efek yang berkembang perihal ya adanya krisis dan you name it lah. Mungkin itu sih kalau saya melihatnya ya secara globalnya ya. Oke, kalau kita lihat ya dari asetnya ya, kas dari perusahaan tuh 600 M. Oke, naik bahkan. Kalau kita cek dulu sih. Kita cek di aset kasnya ya. Kasnya kita cek. Bentar, Ctrl C. Oke, kas kita cek. Kas kita cek untuk perusahaan. Nah ini. Oke. Mereka ada deposito di mana persentase keuntungannya 2/4 sampai 5%. Oke. Deposito di Bank DKI 468 M. Dan lainnya minor sih di BNI dan Bank Permata. Kecil sih 9,9 sama 2,5 kecil. Paling banyak ya ini di deposito di Bank BRI sih. Ya pihak berelasi sih, ada hubungannya kan. Kalau kita total dari ini perusahaan oke sih alokasinya ya, depositonya sendiri kalau kita bandingkan dengan totalnya itu lebih dari 50% ya. Ya, 78% bahkan. Alokasi duit kasnya ditaruh di deposito, which is good sih menurut saya sih. Bahkan kasnya aja cuma 604 juta loh. Gak banyak-banyak banget. Jadi ini hal yang bagus. Saya suka perusahaan yang model kayak gini. Jadi perusahaan bisa mengupayakan ya duit yang beredar daripada buat apa ya too much di bank aja gitu. Kalau nggak buat ekspansi ya buat apa, bingung ya mending ditaruh dulu di deposito, that's it gitu. Oke, kalau kita cek ya liabilitasnya, biasanya yang saya fokuskan adalah yang berbunga. Oke, yang berbunga adalah ini utang bank 138,388 M. Kita total ya 708 ditambah utang obligasi 149. Ini yang jangka pendek ya. Jangka pendeknya 537 ini udah bisa ketutup dengan kasnya sendiri karena kasnya 612 gitu. Kalau kita tambah dengan yang jangka panjang, nah ini jangka panjang ada lumayan nih. Ditambah ini 513 sama 65. Ditambah 513 153 ditambah 65581. 1,1 T total hutangnya ya. Totalnya 1,1 dan ini kasnya hanya 600, berarti masih sisa 500 M. Duitnya dari mana? Kalau kita lihat ya ekuitas dari saldo laba yang belum ditentukan dia ada 1,1. Jadi perusahaan masih bisa menutup kalau misal efeknya seperti kemarin nggak bisa bayar hutang, nggak bisa capai profit ya sebelumnya kayak pandemi ya, mereka masih punya alokasi saldo laba yang belum ditentukan sebesar 1,1 dan ini bisa digunakan untuk bayar hutang sendiri. Dan sisa kas nih oke-oke aja. Jadi perusahaan oke-oke aja sih nih. Masih tahap normal dan wajar ya. Masih oke lah ya untuk dari segi liabilitasnya. Begitu. Nah, kalau melihat dari pendapatannya yang growth, terus juga kondisi ekonomi bisa dikatakan kondisi ya global ya, terutama kesehatan yang membuat laba dari di 2021 gila anjlok banget, bahkan minus 275. 2022 mulai perform. Bagaimana dengan 2023 ini? Harusnya lebih oke dibanding 2022 karena sudah diawali dengan profit. Let's say di 2022, 2023 dan 2024 mereka stabil di 40 M. Nah, berarti akan mendapatkan pendapatan mereka sebesar 40 kali 3 120 tambah 45 165. Ini sudah jauh banget di angka sebelumnya hanya 154. Kalau kita bandingkan, kita bagi dengan current share outstanding atau jumlah labanya jumlah lembarnya kan, asumsinya tadi labanya 165 M ya, bagi dengan 1,6. Mereka akan harganya bisa dikatakan per lembarnya bisa 103,125 lah. Net profitnya doang sih per lembarnya gitu. Oke, jadi ini perusahaan yang oke-oke aja sih. Oke-oke aja, menarik melihat kondisi yang saat ini. Ya, menarik untuk bisa
dipantau untuk perusahaan ini, PJAA. Bagaimana dengan kedepannya perihal PJAA? Karena melihat dengan tingkat konsumsi atau tingkat hiburan dari teman-teman ini masih oke. Menarik sih untuk melihat dari PJAA labanya di 2023. Asumsi saya ya mereka stabil sih di tiap kuartalnya bisa 40M, itu menarik banget sih. Bahkan di 2022 kuartal 2 dan kuartal 4 mereka bisa capai 70M loh. Bagus ya. Jadi kita lihat ya. Kuartal 2 itu kan berbarengan dengan peralihan apa itu namanya, tahun ajaran baru di mana Dufan, Ancol, SeaWorld itu bisa menjadi tempat destinasi karya wisata dari sekolah-sekolah yang mengadakan karya wisata. Satu, yang kedua juga buat hiburan buat itu sih, buat anak-anak yang mana ya buat liburan sih. Dan libur akhir tahun itu juga biasanya menjadi puncak-puncaknya. Jadi make sense kalau di kuartal 2 dan kuartal 4 perusahaan macam PJAA ini mendapatkan durian runtuh sih. Begitu dengan kondisi sekarang yang sudah saya katakan sudah ada Covid. Jadi harusnya laba 2023 lebih cemerlang, lebih oke dibandingkan 2022. Jadi itu kondisinya, dan sekarang bisa dikatakan perusahaannya sedang murah sih. Cuman apakah bisa lebih murah lagi? Nah, itu we never know, karena kita tidak tahu the future seperti apa. Cuman kalau saya melihat proyeksi harga perusahaan ini, bukan tidak mungkin 1000 itu bisa capai sih untuk perusahaan ini. Jadi itu view saya tentang PJAA. Jikalau ada insight lainnya atau bahkan mungkin mau mengkritisi atau insight yang lainnya atau komentar, tulis aja di kolom komentar. Atau bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian mau request sama apa, tulis juga di kolom komentar. Jadi PJAA goes to 1000 itu sangatlah mungkin sekali sih menurut saya. Jadi itu semoga bermanfaat video kali ini tentang PJAA. See you on the next video. Bye bye.